Halo semuanya, perkenalkan nama saya Windy Fitriani Sigalingging. Saya dari kelas 3C Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Komunikasi yang diampu oleh Bu Weni A. Arindawati, SIPMA. Di video kali ini saya akan membahas mengenai paradigma positivisme dalam kajian komunikasi organisasi. Nah, apa sih itu paradigma positivisme? Paradigma positivisme merupakan aliran filsafat yang bersumber dari pemikiran Henry Saint-Simon yang kemudian diteruskan oleh Auguste Comte, yaitu seorang filosof yang lahir di Montpellier, Prancis pada tahun 1978. Berikut merupakan asumsi-asumsi dasar dari positivisme. Yang pertama ada ontologi atau realisme, di mana semesta luaran digerakkan oleh hukum-hukum alam dan ilmu pengetahuan bertujuan untuk menemukan hukum-hukum kausalitas. Yang kedua adalah epistemologi atau dualisme, di mana teori ini menggambarkan semesta apa adanya tanpa adanya keterlibatan nilai-nilai subjektif peneliti. Dan yang ketiga ada metodologi atau eksperimental, di mana hipotesis dirumuskan lebih awal dalam bentuk proposisi yang lalu dihadapkan pada verifikasi atau falsifikasi di bawah situasi yang benar-benar terkontrol. Selanjutnya adalah prinsip dari positivisme. Yang pertama adalah bersifat empiris objektif, di mana prosedur metodologis ilmu-ilmu alam dapat langsung ditempatkan pada ilmu-ilmu sosial. Yang kedua, bersifat deduktif nomologis, di mana hasil-hasil riset dapat dirumuskan dalam bentuk hukum-hukum, seperti dalam ilmu alam. Yang ketiga adalah instrumental bebas nilai, di mana ilmu-ilmu sosial harus bersifat teknis, yaitu menyediakan pengetahuan yang bersifat instrumental murni, dan juga ilmu sosial dan ilmu alamnya harus bersifat bebas nilai. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari positivisme. Yang pertama bebas nilai. Artinya adalah ketika si pengamat mengamati sesuatu, maka nilai atau keyakinan dan gagasan maupun emosi yang dimiliki si pengamat tidak dilibatkan sehingga menghasilkan kesimpulan yang objektif. Yang kedua ada fenomenalisme, yang berarti apa yang diamati merupakan fenomena atau gejala belaka, sementara sesuatu yang berdiri di belakang fenomena tidak dilibatkan. Yang ketiga adalah nominalisme, yaitu kebenaran berdasarkan nama atau ukuran, di mana dalam hal ini kebenaran kenyataan terletak pada penamaan teori, bukan pada kenyataan itu sendiri. Yang keempat adalah reduksionisme, yaitu penelitian yang menyederhanakan atau mereduksi kenyataan menjadi fakta-fakta yang dapat dipersepsi. Yang kelima ada naturalisme, yaitu di mana semua gejala berjalan secara alamiah tanpa campur tangan hal-hal metafisis. Dan yang keenam adalah mekanisme, yaitu di mana semua gejala dapat dijelaskan secara mekanis determinis layaknya sebuah mesin. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai hubungan paradigma positivisme dengan komunikasi. Paradigma positivisme mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses linier atau proses sebab akibat yang mencerminkan komunikator untuk mengubah sikap atau perilaku dari komunikan. Batasan komunikasi pada paradigma ini juga berlangsung satu arah yang sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menyampaikan rangsangan dalam membangkitkan respon orang yang dituju. Selanjutnya adalah mengenai studi kasus. Di sini saya mengambil contoh kasus seorang ahli kimia menguji sebuah zat di dalam makanan supaya mengetahui bahwa zat tersebut beracun atau tidak, dan ia memberikannya kepada seekor hewan. Dan ketika hewan itu memperlihatkan reaksi abnormal atau malah mati, maka secara empiris zat itu diduga mengandung racun. Pengamatan akan hal itu rupanya tidaklah cukup. Si peneliti selanjutnya menguji kandungan zat di laboratorium, tentunya demi mendapatkan alasan mengapa zat tersebut beracun. Disinilah nalar peneliti memiliki peranan yang sangat penting. Berikut merupakan sumber-sumber yang saya gunakan sebagai acuan dalam membuat video ini. Sekian penjelasan dari saya mengenai paradigma positivisme. Semoga teman-teman paham akan apa yang telah saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.